Mari kita semua tunduk kepala, kita doa sebelum menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau Allah yang hidup. Engkau juru selamat satu-satunya. Engkau penebus umat manusia. Engkau pengantara yang esa di tengah-tengah manusia dan Tuhan Allah. Engkau pernah turun dari surga, inkarnasi di dalam dunia. Allah menjadi manusia, firman menjadi daging. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami, tapi berkata-kata kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang menaungi, yang mempergunakan hamba-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca sekali lagi Mazmur 34, dan kita akan membaca dari ayat-ayat yang terakhir jana, dari ayat 18 sampai ayat ke-23. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Inilah ayat-ayat yang terakhir dari Mazmur 34. Saudara-saudara, kita sudah bicara tentang Mazmur 2, Mazmur 8, Mazmur 15, Mazmur 22, Mazmur 23, Mazmur 24, dan Mazmur 34. Ini semua disebut the Messianic Psalms, adalah Mazmur Mesianis yang memberikan nubuat, yang berbicara tentang Yesus yang akan dikirim Tuhan Allah ke dalam dunia, yang masuk dalam sejarah, mati, bangkit, dan kembali masuk surga, yang inkarnasi itu. Saudara-saudara, hari ini kita khusus mengutip ayat daripada 21 ini yang dikatakan Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini adalah satu kalimat ayat 21. Yesus terpaku di atas kayu salib, dan Dia akan menjadi korban yang tetap sempurna sampai mati, tidak menjadi cacat, tidak dipatahkan tulangnya. Saudara-saudara, mengapakah ayat ini penting? Karena ayat ini ditulis 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Dan yang menulis adalah orang yang tidak tahu siapa Yesus. Yang menulis adalah seorang manusia biasa, namanya adalah Daud. Sedangkan 1000 tahun kemudian yang datang ke dunia bukan orang biasa. Dia adalah firman menjadi daging, adalah Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Saudara-saudara, di dalam keadaan berbeda seperti ini, bagaimanakah Daud mengetahui hal yang akan terjadi? Bagaimanakah dia bisa menubuat tentang Kristus yang tidak terputus satu batang tulang pun, kecuali Roh Kudus memberikan naungan, memberikan pencerahan, memberikan roh nubuat kepada dia, sehingga Daud bisa menulis setiap kalimat mengenai Yesus Kristus dengan begitu akurat, begitu benar, dan tidak bercacat celah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang tulis adalah orang Yahudi, yang membunuh Yesus adalah orang Romawi, yang beri nubuat 1000 tahun sebelumnya, yang datang dibunuh di atas kayu salib 1000 tahun sesudahnya. Bedanya 1000 tahun. Mengapa menulis sampai begitu akurat?
karena Allah yang menaungi dia dan Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada dia. Hal ini menyangkut makna seluruh kitab suci. Karena Yesus menjadi korban. Kenapa Yesus menjadi korban? Karena dia ditakdirkan menjadi imam. Yesus adalah nabi, Yesus ada imam, dan Yesus ada raja. Bukan saja demikian, di antara semua imam, Yesus ada imam utama yang dipakai oleh Tuhan Allah. Menjadi pengantara di tengah-tengah seluruh umat manusia dan Allah yang esa itu. Imam yang paling penting pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian. Yaitu pada waktu Abraham berperang dengan 4 raja dan mau menyelamatkan keponakannya Lot keluar dari tangan-tangan raja yang menang itu. Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Waktu dia sudah menyelamatkan keponakannya, pulang ke rumah sendiri. Di tengah-tengah jalan, dia menemukan seorang imam daripada Allah di tempat yang maha tinggi. Dan imam ini mempunyai keadaan berbeda dengan semua orang di dalam dunia pada masa itu. Imam ini mempunyai 5 keistimewaan. Tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada silsilah, dan tidak ada hidup lahir, dan tidak ada orang tahu kapan dia mati. 5 keunikan ini menjadikan imam ini imam yang lebih tinggi dari semua imam yang dilahirkan oleh suku Lewi, khususnya oleh orang imam yang paling penting di dalam sejarah, namanya Harun. Tuhan pakai Musa menjadi nabi. Tuhan pakai kakak Musa menjadi Harun. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena yang menjadi nabi boleh dari banyak suku. Dari imam mesti hanya dari satu suku. Harun dan Musa, kedua saudara ini ada dilahirkan di dalam satu suku, yaitu suku Lewi. Tapi Tuhan memanggil Musa bukan menjadi imam, menjadi raja. Tuhan memanggil Harun bukan menjadi raja, tapi menjadi imam. Dan satu imam, satu raja dari satu suku. Akhirnya di dalam diri Yesus Kristus ternyata Harun punya keturunan yang boleh menjadi nabi berada pada diri Yesus Kristus. Dan imam keturunan daripada Musa sebagai nabi juga kembali kepada Yesus Kristus. Tetapi Yesus masih mempunyai suatu jabatan yang tidak ada pada Harun dan Musa. Kalau Musa adalah nabi, Harun adalah imam, maka di dalam keluarga ini tidak menghasilkan raja. Tetapi raja berada dari suku Yehuda. Waktu Yesus dilahirkan di dalam suku Yehuda, dia tiga berada pada diri sendiri. Yesus adalah raja, Yesus adalah imam, dan Yesus adalah nabi. Calvin adalah orang pertama yang menggabung ketiga ini kepada diri Yesus Kristus. Yesus adalah pengantara satu-satunya di tengah manusia dan Tuhan Allah. Dan dia memangku 3 jabatan. Jesus is king, Jesus is the priest, and Jesus is also prophet. Yesus adalah nabi karena dia memberitakan firman. Di atas semua firman yang diberitakan oleh nabi-nabi yang lain, dia sendiri adalah firman. Semua nabi memberitakan firman, memberitakan tentang Yesus. Dan Yesus adalah firman, adalah Tuhan yang diberitakan oleh nabi. Yesus is the prophet, and he is the prophet of all the prophets. Yesus adalah nabi di atas segala nabi. Yesus ada imam di atas segala imam. Semua imam memberikan korban kepada Tuhan. Yesus memberikan diri menanggung dosa. Christ is the priest of all the priests.
Bukan saja demikian, Christ is the King of Kings. Semua raja memerintah dunia ini. Yesus menjadi memerintah, yang memerintah semua raja. Jadi kita tidak hanya melihat Christ is the King, the priest, and also the prophet. Kita harus mengaku Christ is the King of Kings. Christ is the priest of priests. And Christ is also the prophet of prophets. Dan kedudukan seperti ini tidak boleh terjadi pada suku yang lain. Khususnya raja hanya berada dalam keturunan orang Yehuda. Yesus Kristus bukan suku Yehuda, dia adalah suku Yehuda, tapi dia bukan suku Lewi. Kalau Yesus adalah suku Yehuda, dia boleh menjadi raja, tapi dia tidak boleh menjadi seorang imam. Maka bagaimanakah Alkitab mengatakan, aku bersumpah untuk mengangkat engkau mempunyai status dari imam setaraf dengan Melkisedek. Saudara-saudara, waktu zaman Abraham belum ada suku Lewi, karena Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku, baru ada suku Yehuda, baru ada suku Lewi. Sehingga zaman Abraham belum ada suku Lewi. Zaman Abraham belum ada suku Yehuda. Sehingga raja harus turun daripada Yehuda. Imam harus turun dari suku Lewi. Sedangkan Yesus Kristus, dia mempunyai status sama dengan Melkisedek, yang waktu itu belum ada Lewi dan belum ada Yehuda. Maka aku telah bersumpah mengangkat engkau menjadi seorang seperti Melkisedek. Engkau menjadi imam yang besar. Siapakah Melkisedek? Pada waktu Abraham berperang dengan raja, dia menang, menawan kembali keponakannya yang sudah dibawa oleh musuh kembali kepada dia. Waktu dia perang menang, pulang ke rumah, di tengah-tengah jalan Abraham menemukan Melkisedek. Di Alkitab mengatakan Melkisedek ada Raja Shalom. Dan Melkisedek juga adalah seorang imam dari Allah yang di tempat paling tinggi. The priest of the God in the highest and the King of peace. Saudara-saudara, di dalam diri Melkisedek, dua jabatan ini dipangku oleh dia sendiri. Dia raja, dia imam. Ini tidak mungkin, karena yang raja harus suku Yehuda, yang imam harus suku Lewi. Sedangkan zaman Melkisedek belum ada Yehuda, belum ada Lewi. Sehingga tak mungkin Melkisedek kelahiran dari satu suku seperti Yehuda atau suku yang lain seperti Lewi. Mereka semua belum dilahirkan. Maka ini satu keunikan yang tidak ada pada semua raja Yahudi. Ini satu keunikan seimam yang tidak ada pada suku Lewi. Ini satu status yang khusus, yang unik, yang transcends, yang melebihi daripada semua suku. Itu sebab Yesus Kristus dilahirkan sesudah suku Yehuda dan suku daripada Lewi. Tapi Yesus mendapatkan status sebelum Yehuda dan sebelum Lewi. Itu sebab Tuhan mengatakan, I swear in my name, I establish you, make you the same status with Melkisedek. Sehingga Yesus satu-satunya mungkin memangku jabatan sebagai raja sekaligus sebagai seorang imam. Dan saudara-saudara, di dalam Taurat dituliskan, imam menyerahkan korban menjadi persembahan kepada Tuhan. The priest present the offering to God, and he should choose from the cows, from the lambs, from the birds. Semua sapi, semua kambing, domba, dan burung-burung yang dipersembahkan Tuhan harus mempunyai satu syarat: tidak ada yang sakit, tidak boleh yang cacat. Engkau harus mempersembahkan domba yang kelahiran pertama.
yang umur 1 tahun, yang tanpa sakit, tanpa cacat celah, yang terbaik untuk berikan kepada Tuhan yang patut menerima yang terbaik daripada manusia. Abraham mengerti ini meskipun tidak dicatat di dalam buku-buku Musa. Waktu Abraham menawan barang-barang yang diambil oleh perang yang menang, dia membawa semua barang yang ditawan kembali dan dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. Di dalam Ibrani mengatakan satu kalimat yang saya kagum luar biasa. Karena ini tidak tercatat di dalam buku Kejadian, tapi Roh Kudus beritahu kepada penulis dari buku Ibrani, Abraham memilih dari barang-barang yang diberikan kepada Tuhan yang terbaik untuk menjadi perpuluhan. Lain dengan orang Kristen sekarang, barang-barang yang sudah tidak laku, tidak ada gunanya, yang tidak dipakai, waktu mau dibuang ke sampah, pikir dulu gereja mau pakai, tidak. Ini kurang ajarnya orang Kristen. Selalu barang yang sudah tidak gunanya, tidak mau dipakai, telepon, maukah gereja pakai? Saya akan lebihan satu meja yang jelek, saya sudah tidak mau pakai lagi, taruh di gereja saja. Saudara kira Tuhan itu sampah? Sudah lempar barang yang tidak mau untuk Tuhan? Saya berkata kepada saudara, tidak. Tuhan mau yang terbaik. Amin. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai barang-barang yang sudah tidak pakai, lalu pikir untuk pekerjaan Tuhan, engkau sangat tidak sopan, tidak menghormati Tuhan. Engkau kirim ke rumah jompo, itu boleh. Engkau kirim ke rumah yatim piatu, boleh. Engkau kirim membantu kepada orang pengemis, itu boleh. Tidak boleh serahkan yang kurang baik untuk Tuhan. Tuhan mengatakan, kau kalau serahkan domba kepadaku, serahkan binatang menjadi persembahan kepadaku, tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, harus sempurna, baru engkau berikan kepadaku di dalam bait Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita selalu menyanyi, give of your best to the Lord, 将你最好的献于主. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Kita selalu sengaja lupa yang paling jelek, serahkan Tuhan. Yang tidak pakai, serahkan Tuhan. Karena Tuhan itu miskin, Tuhan itu pengemis, Tuhan perlu barang-barang yang kita mau buang, tidak dibuang di sampah, dibuang ke gereja. Saudara-saudara, perpuluhan itu milik Tuhan. Kemarin saya terima satu buku mengatakan perpuluhan jangan dijalankan, karena itu Taurat. Barang siapa menjalankan Taurat itu akan dikutuk oleh Tuhan, karena kita di perjanjian baru. Saya pada waktu buka buku itu, malam-malam saya baca berapa lembar. Saya tahu penulis bukan seorang mengerti kitab suci, seorang penulis yang comot kitab suci untuk melawan kekristenan. Saya langsung doa, kira Tuhan ampuni dosa dia. Dan buku ini sudah dicetak banyak untuk mempengaruhi dunia. Saya melihat Indonesia berada di dalam kebahayaan yang luar biasa. Racun-racun, pengajaran yang seperti Alkitab, kutipnya kitab suci, tapi melawan kitab suci, sudah diedar di mana-mana. Saudara-saudara, Tuhan berkata, perpuluhan milikku. Barang Tuhan kembali kepada Tuhan, barang kaisar kembali kepada kaisar. Engkau kalau mencuri uang Tuhan, engkau akan dipukul oleh Tuhan, engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Justru buku itu mengatakan yang menjalankan Taurat patut dikutuk oleh Tuhan. Karena sekarang zaman anugerah, Tuhan membenci Taurat. Tuhan tidak mau kita menjalankan Taurat. Saudara-saudara, Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru, dua-dua diberikan oleh Tuhan yang sama. Allah perjanjian lama juga adalah Allah perjanjian baru. Siapa menghina Tuhan, menganggap dia sudah kuno, dia sudah berubah, itu keadaan salah mengerti dan keadaan menghancurkan iman sendiri. Alkitab mengatakan, give your offering to me. Alkitab mengatakan, beri persembahan domba kepadaku dan engkau beri
harus yang tidak ada sakitnya, yang tidak ada cacatnya, domba sulung milikku, dan berikan domba sulung yang tidak sakit kepadaku. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita memberi sembahan kepada Tuhan? Bagaimanakah kita mengingat apa harus kembali kepada Tuhan? Yang milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Jangan engkau ambil, jangan engkau curi. Begitu banyak orang Kristen kira kalau kasih 100.000 Tuhan pasti senang sekali. Kira kalau kasih sedikit barang yang dia tidak mau pakai, itu menolong pekerjaan Tuhan. Ini konsep salah sekali. You should give the best to the Lord. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah tidak mengasihani anak yang tunggal, rela memberikan kepada manusia, dan Allah juga memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga kita hidup di dunia menikmati lebih daripada banyak raja yang kuno. Saudara-saudara, Tuhan memberikan oksigen yang paling bersih untuk menghidupkan kita. Tuhan memberikan makan yang terbaik, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, padi, semua yang begitu sehat kepada kita. Saudara-saudara, di dalam tubuh manusia banyak yang mengandung bakteri. Tanpa obat tidak bisa umur panjang. Obat hanya memperpanjang hidup dan tidak menyembuhkan penyakit kita. Penyakit kita mematikan kita. Tapi Tuhan memberikan segala udara yang terbaik, makanan yang paling bersih, sehingga kita masih bisa tahan hidup di dunia. God give the best to human being, and He gave His only begotten Son to be sacrificed for you and for me. Allah tidak menyayangkan anak yang tunggal. Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Lalu kita bagaimana tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Saudara-saudara, jangan memberikan sampah kepada Tuhan. Jangan mempertahankan perpuluhan milik Tuhan untuk kenikmatan dirimu sendiri. Saudara-saudara, di dalam 10 hari yang lampau ini, saya sudah lebih pekerjaan Tuhan. Karena saya kira saya tidak perlu lebih banyak dari apa yang saya sudah ada. Lalu saya serahkan khususnya kota-kota yang memerlukan uang untuk persembahan mereka, karena mereka lagi bangun gereja. Puluhan juta saya kasih, dan mereka mengatakan, "Patong, you sendiri perlu uang." Saya mengetahui saya perlu berapa. Saya mengetahui Anda lebih membutuhkan uang untuk pekerjaan Tuhan. Saya serahkan, bukan untuk diri saya sendiri. Saudara-saudara sekalian, give your best to the Lord. Beri yang terbaik engkau punya untuk Tuhan, karena Tuhan patut dihormati seperti itu. Ayat yang ini hari kita baca, Dia memelihara sebagai orang benar, tidak patah satu tulang, disempurnakan oleh Tuhan. Hal ini kenapa saya masukkan menjadi Mazmur Mesianis, karena ayat ini hanya cocok dimengerti melalui kematian Yesus Kristus. Ayat ini, orang benar tidak ada satu tulang yang diizinkan patah oleh Tuhan. Ini bukan bicara tentang orang lain. Ini bicara hanya kepada Yesus Kristus. Jesus Christ is only one suitable to be understood in this psalm. Siapakah orang benar yang tulangnya tidak patah di dalam sejarah? Hanya Yesus. Karena apa? Orang Yahudi kalau divonis oleh orang Romawi, engkau sudah tidak mungkin menjaga badannya lagi. Kalau orang Romawi memakukan orang bangsa lain di atas kayu salib, engkau tidak bisa merubah sifatnya. Engkau tidak bisa memberhentikan rencananya. Yang dipaku di atas kayu salib, engkau pun tidak berhak ambil turun sampai dia sudah mati, baru diizinkan dia turun. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, itu hari Jumat pagi jam 9. Waktu Yesus Kristus mati jam 3 sore, hanya 6 jam berada di atas kayu salib. Dan kedua perampok
sama-sama dipaku pada jam 9 pagi. Tapi sampai jam sore, jam 6, mereka belum mati. Karena apa? Perampok itu sehat. Orang yang sakit-sakit tidak bisa jadi perampok, tidak lulus. Saudara-saudara, mau jadi perampok mesti sehat sekali. Semua 1, 2, 3. Mau? Yang tidak mau jadi juga boleh ikut ya. 1, 2, 3. Mau jadi perampok mesti sehat sekali. Orang Tionghoa mengatakan perampok ini namanya Qiang Dao. Qiang itu kuat, bukan Ro Dao. Qiang Dao itu maling yang sehat baru menjadi perampok. Yang tidak sehat tidak bisa menjadi perampok. Dia tidak layak menjadi perampok. Sebagaimana sekolah-sekolah menerima orang calon-calon student, harus diuji sanggup baru diterima. Perampok juga beginian. Jikalau dia kurang sehat, tak mungkin jadi perampok. Itu sebab kedua perampok yang dipaku sama-sama Yesus jam 9 pagi sampai sore jam setengah 6, matahari mau terbit, ternyata belum mati. Darah mengalir setetes demi setetes. Makin lemah tubuhnya, tapi masih bisa hidup. Masih tahan lama dipaku di atas kayu salib. Masih ngomel, masih maki-maki, masih menghujat dan mau mengkutuk orang-orang yang bersalah kepada mereka. Itu sebab orang Islam mengatakan tidak boleh hari Sabat, hari daripada Paskah, ada jenazah yang digantung di atas kayu salib. Harus diturunkan. Ini hari Paskah. Tidak diizinkan ada mayat yang berada di atas kayu salib. Hari Paskah, hari Sabtu, hari Sabat, semua berhenti. Tidak boleh ada orang masih di atas kayu salib. Maka mereka diperintahkan. Coba lihat, masih hidup 3. Tadi pagi jam 9, 2 perampok sama seorang Nazaret namanya Yesus. 3 orang dipaku di atas salib. Sekarang pergi lihat. Maka semua tentara yang diutus mereka datang ke Golgota. Mereka coba melihat. Waktu melihat, yang di tengah diam-diam, yang di pinggir masih ngomel-ngomel. Mereka marah-marah. Kenapa paku saya? Bikin saya begitu susah. Saya sakit sekali. Terkutuklah kamu. Kedua perampok masih bisa mengkutuk orang lain. Yang satu mulai diam karena sudah bertobat. Yang satu tidak rela mati. Cerewet tak habis-habis. Mereka datang melihat penyamun yang pertama belum mati. Dan dilihat lagi, matahari sudah mau terbenam. Tidak boleh ada satu orang masih hidup, masih digantung di atas kayu salib. Maka mereka ambil pisau yang berat sekali, yang besar sekali, langsung memotong kedua kakinya supaya patah. Setelah patah, maka darah mencerot turun seperti air terjun. Kalau darah sudah ngalir habis di dalam 1 menit, pasti mereka mati. Tidak ada napas, tidak ada oksigen, tidak ada darah di jantung lagi, tidak darah di otak lagi. Semua sudah ngalir turun, mereka langsung mati di situ. Mereka sudah mempatahkan kaki penyamun yang pertama. Mereka datang lagi kepada penyamun yang kedua, potong kakinya lagi. Saudara bayangkan, engkau suka makan sop buntut? Saudara ingat ya, sop buntut ini potong dagingnya sampai begitu rapi. 3 cm, 3 cm. Keliling oleh daging buntut-buntut. Lalu engkau makan sop buntut, lihat tulangnya. Bayangkan tulang itu dipotong dengan pisau berapa tajam. Dengan pisau gergaji listrik. Lalu potong berapa kerasnya sop sapi tulangnya itu dipotong. Ini pakai mesin. Ini pakai kecepatan teknologi. Tapi kedua penyamun waktu dipotong kakinya bukan seperti sop buntut, dimasukkan ke mesin, digergaji, dipotong mentah-mentahan, dipotong dengan pisau yang kelihatan begitu besar, begitu tajam. Saya bisa bayangkan kedua perampok itu berteriak dengan suara keras.
sekali. Oh, mereka berjerat-jerit karena kakinya yang masih hidup dipotong hidup-hidup sampai darah mencor keluar dan keduanya mati. Sesudah dua perampok itu mati, dipotong kakinya, mereka datang kepada yang di tengah. Ini hari Sabat, tidak boleh ada mayat di sini. Harus diturunkan, harus dimasukkan ke dalam ruang liang kubur. Waktu mereka datang ke situ, melihat Yesus tenang, tidak berdua, tidak bersuara, tunduk kepalanya, seluruh badan tidak ada tanda kehidupan. Mereka melihat, lalu mereka lihat Yesus tidak bernapas. Tubuhnya diaframanya tidak bergerak. Dan dia juga tidak bergerak kedua tangan, kedua kakinya. Mereka meragukan, ini suri mati atau sungguh mati. Ini sungguh-sungguh tidak napas atau masih hidup. Kalau mau tahu ya dipotong kakinya, dia masih gerak berarti belum mati. Kalau tidak bergerak, tidak mati. Tapi mereka lihat tidak ada gejala. Kelihatannya pucat sekali. Kelihatan dia sudah berhenti napas. Maka mereka pakai tombak masuk dan merusuk Yesus Kristus. Ditancapkan ke dalam. Waktu ditancapkan, lubanglah daging itu. Seperti apa Yesus katakan, inilah tubuhku yang ku pecahkan bagimu. Tubuh Yesus dipecahkan dan mereka memasang itu tombak pecahkan Yesus. Begitu lubang itu sudah terbuka, darahnya bergumpalan turun mengalir bersama-sama dengan darah plasmanya. Saudara-saudara, waktu mereka melihat gumpalan itu turun, air dari darah plasma itu turun, mereka tahu bukan saja mati, sudah mati lama. Kedokteran di Inggris pernah memberikan penyelidikan yang menulis makalah tentang kenapa Yesus bergumpalan darah waktu ditombak di atas rusuknya. Mereka mengambil kesimpulan Yesus bukan secara tubuhnya menderita sengsara yang begitu berat, jiwanya, hatinya sudah sedih sampai hatinya sudah hancur, jantungnya sudah pecah, sehingga darah gumpalan itu keluar. Tidak ada orang mengetahui berapa sengsara, berapa penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara masih ingat waktu kita membaca dari pasal 22, tulangku terlepas dari sendinya. 216 tulang di dalam setiap tubuh manusia, semua itu dibungkus dengan sendi. Sehingga antara tulang dan tulang ada urat-urat tendon yang mengikat, ada sendi-sendi yang merumahi, sehingga semua itu dibentuk begitu indah. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 139, aku dibentuk di dalam kerahasiaan dengan ajaib dan begitu heran. Aku dicipta oleh Tuhan. I was created so mystically and so wonderfully. Kita dicipta di dalam kerahasiaan, dicipta di dalam keajaiban yang kita tidak mengerti. Waktu manusia paksa melepaskan tulang dari tulang, tulang lepas dari sendi, tendanya itu memanjang, kesakitan itu sulit ditanggung. No one understands thoroughly what kind and how deep is the suffering borne on the cross of Jesus Christ. No one truly experienced what had been experienced by Jesus Christ in his bitterness, in his sadness. Siapa mengerti kesengsaraan Kristus? Siapa pernah merasakan kesusahan tanggungan Yesus di atas salib? Sehingga dia berteriak, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia menanggung dosamu, dia menanggung bebanku, dia menanggung hukuman Tuhan dan penghakiman yang dahsyat
yang diberikan Tuhan untuk orang-orang berdosa. Dia menanggung kemarahan Tuhan Allah yang lebih besar dari apapun kesedihan yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus tulangnya terlepas dari sendinya, itu dinubuatkan di Mazmur 22. Tapi tulangnya tidak boleh patah satu pun. Ini dinubuatkan di dalam pasal 34. Saudara-saudara, kenapa tulang lepas? Karena terlalu berat. Dia seluruh badan tergantung berapa titik paku, sehingga berlubanglah dagingnya, lepaslah dari sendinya. Dia menderita sengsara begitu besar, tetapi tidak diizinkan satu tulang yang boleh patah. Karena apa? Karena Taurat, Tuhan mengatakan, yang diberikan kepadaku, yang dipersembahkan kepadaku, tidak boleh ada domba yang sakit, tidak boleh ada domba yang cacat. Jadi yang cacat, yang patah tulang, yang mempunyai penyakit, tidak boleh diberikan kepada aku. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan Yesus seumur hidup menderita sakit, dipukul, dipaku, yang ditelanjangi, yang digantung di atas salib. Saya tidak percaya Yesus hidup di dunia diserang oleh penyakit, baik kanker atau penyakit-penyakit yang lain mematikan. Karena dia mempunyai tubuh yang bukan tubuh daripada hasil hubungan seks pria dan wanita. Yesus mempunyai tubuh yang disiapkan oleh Tuhan, khusus firman menjadi daging. Di dalam akan datang, waktu saya berkhotbah Mesianis fase ke-40, saya akan menyinggung tentang hal ini. I come to do your will, God. You have prepared a human body for me. Aku datang menjalankan kehendakmu. Hal-hal tentang aku sudah tertulis di dalam kitab-kitabmu. Aku datang menggenapi rencanamu, karena engkau sudah mempersiapkan sesuatu tubuh bagi aku. Kalau Yesus adalah Allah dan bukan manusia, kalau Yesus adalah roh dan tidak mempunyai tubuh, dia tidak mungkin dipaku di atas salib. Yesus perlu satu tubuh supaya boleh dipaku. Yesus masuk ke dalam tubuh yang berdaging dan darah supaya boleh mati. Yesus menjadi manusia supaya boleh mati. Maka Allah Bapa menyediakan sebuah tubuh untuk Yesus Kristus, sehingga dia waktu keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia, dia masuk ke dalam satu tubuh manusia yang berdarah dan daging, supaya melalui kematian dia boleh mengalahkan sang menguasa maut, yaitu iblis. Ini semua tercantum di dalam buku Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Saudara-saudara mempunyai tubuh yang berdaging dan berdarah. Dia sengaja juga datang ke dalam dunia bersalut dengan daging dan darah, sehingga dia boleh mati dan khusus memenangkan kita melalui kemenangan atas setan, penguasa maut. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus, kenapa tulangnya tidak boleh patah? Karena Allah berkata, yang dipersembahkan kepada saya harus tidak boleh sakit, harus tidak boleh cacat, harus sempurna. Yesus dari lahir sampai mati dipelihara dengan tubuh yang utuh untuk dipaku di atas salib, dengan tulang yang dipatah untuk terlepas daripada sendinya di atas tubuhnya dia. He bore our sins in his own body on the cross. Di dalam Petrus pasal 2:24 dikatakan, dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saya bicara satu kali lagi, semua ikut. Dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Semua 1, 2, 3. Dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan tubuh ini harus tubuh yang utuh. Tubuh ini tidak boleh tubuh yang cacat. Tubuh ini tidak boleh tubuh yang sakit. Tubuh ini tidak boleh ada tulang yang patah.
Saudara bayangkan, when Jesus was committed himself and put in the hands of the Roman people who crucified him after his death, he couldn't take care of himself anymore. Christ couldn't take care of his own body anymore. No one can protect him. Pada waktu Yesus menyerahkan diri untuk dipaku di atas kayu salib, setelah dia mati di atas kayu salib, dia sudah tidak bisa kerja apa-apa lagi untuk melindungi tubuh kita dia sendiri. Dia tidak ada kekuatan untuk memelihara tubuhnya. Kalau orang mau membacok kepalanya, dia tidak bisa menjaga diri. Mau mematahkan kakinya, dia tidak bisa melindungi diri. Kalau orang mau mematahkan tangannya, dia juga tidak bisa lagi berdebat. Jangan, karena dia sudah mati. Ini cinta kasih total yang menyerahkan diri untuk dikerjakan orang-orang semau mereka sendiri. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah demikian mengasihi anaknya yang tunggal, tetapi tidak membiarkan dia, melainkan biarkan dia mati untuk mengganti kita yang berdosa. Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga tidak lagi spare for his own son and give him to be the sacrifice to spare us. Tuhan membiarkan kita tidak usah masuk neraka. Caranya mengkorbankan anaknya dipaku di atas kayu salib. Dan Yesus dipaku di atas kayu salib. Dia sama sekali tidak membela diri. Dan dia sama sekali tidak memproteksi diri sendiri. Dan Tuhan memelihara sampai tulangnya tidak patah satupun. Akhirnya Yesus boleh mengatakan sebelum dia meninggalkan dunia, "Why you have taken me?" Dia mengatakan, "It is finished." Kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi sebelum mati dia mengatakan, sudah genaplah. Yesus sudah menggenapi rencana Allah di dalam pengorbanan diri dan dipelihara oleh Tuhan. Akhirnya setelah dia mati, dia tundukkan kepala. Kalimat terakhir dia berkata, "Father, I give my soul into your hand." Oh Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tangan Bapa. Lalu dia tundukkan kepala, dia mati. Setelah dia mati, seorang nama Yusuf dari area Matius datang kepada Pilatus. "Oh gubernur, tolong berikan tubuh Yesus yang di kayu salib sebagai hadiah kepada saya. Bolehkah Pilatus?" Heran, Pilatus mengatakan, "Ambillah. Saya setuju tubuh Yesus diserahkan kepada engkau." Saya kira ini pengaturan paling baik. Kalau tubuh Yesus diturunkan, lalu diserahkan kepada orang lain, mungkin disiksa, dihancurkan, dicincang oleh orang Yahudi. Allah tidak mengizinkan. Allah tahu Yesus sudah mati, tidak bisa membela diri, tidak bisa memproteksi diri. Dan Allah menerima tubuh yang utuh, yang tidak tulang satupun patah. Menerima dia sebagai suatu korban yang sempurna. Dan Yesus Kristus dengan korban yang sempurna, tubuh yang tidak bercacat celah, masuk ke dalam surga dengan memegang tubuh daripada penyamun yang kakinya sudah dipotong. Saudara ingat, pertama manusia setelah Yesus mati di atas salib, mengikut dia ke surga adalah orang yang kakinya sudah dipotong, sudah patah. Tuhan bisa menerima penyamun paling besar. Tuhan bisa mengampuni perampok yang paling berdosa. Tuhan juga bisa membawa orang sudah cacat yang patah masuk ke dalam surga. Ini keajaiban Injil yang jauh melampaui pengertian manusia. Who is God? How great is God? How great is the mercy of God? How wonderful is the forgiveness of God? What is the abundant love of heaven? Semua dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yesus membawa perampok yang kakinya sudah diputus ke dalam surga. Berarti meskipun persembahan
Tuhan tidak terima yang tidak sempurna, tapi untuk orang berdosa. Bagaimana rusak, bagaimana banyak dosa, bagaimana melawan Tuhan, bagaimana catat tetap diterima oleh Tuhan di dalam kerajaan Allah. Kita bersyukur pada Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan tidak menghina orang yang sengsara di dalam jiwanya. Tuhan tidak memandang rendah orang yang hancur hatinya. Barang siapa yang bertobat, kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi mengingat berapa dosamu. Itu adalah sebab berapa banyak dosamu, semua akan diampuni oleh Tuhan. Berapa menakutkan teguran hati nurani engkau terhadap dirimu sendiri, semua dilupakan oleh Tuhan. God is so merciful. He has so great the love to forgive all your sins and to erase all your sins from your soul and purify you, forgive you, and give you new life to face Him and return to His kingdom. Yesus masuk ke dalam surga dengan tidak tulang yang patah dan dengan hati yang sempurna, menerima semua orang bertobat, semua orang yang sedih bagi dosanya, tidak dihina oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya selesaikan khotbah mengenai Mazmur 34 dan akan datang Mazmur akan dikupas dari pasal ke-40 sebagai the great messianic psalms in the book of Bible. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita mengetahui semua ini rencana Tuhan dan ini adalah keselamatan yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang mati bagi kita. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dan saya minta Pendeta Hendra Wijaya naik ke atas, pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Semua tunduk kepala. Pendeta Hendra pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami dengan iman mengakui betapa ajaibnya pekerjaan-Mu ya Tuhan, yang rela inkarnasi datang ke dalam dunia, karena mencintai kami dan rela menderita di atas kayu salib. Kami dengan iman mengaku terlalu ajaib ya Tuhan, rencana yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami dengan iman mengakui bahwa kami tidak sanggup membayangkan dan untuk mengerti rahasia sengsara Tuhan yang terlalu dalam. Tetapi karena itu semua sudah kami terima, maka kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih karunia, untuk kasih sayang yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Maka kami ingin mohon Tuhan memberikan kekuatan, untuk diberi kekuatan untuk bersaksi membawa orang kembali kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Diteguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin.
Amin.